down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Saryana dengan NIM 220805647. Di sini saya akan membuat video simulasi perhitungan anuitas akhir dengan program MATLAB guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Ekonomi. Baik, langsung saja. Di soal diketahui ini, suatu pinjaman sebesar 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Simulasikan pinjaman selama 5 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Jadi di sini nanti kita akan membuat program MATLAB berupa tabel untuk menghitung anuitas akhir dari soal-soal di sini. Nah, karena di soal ini disuruh menghitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan, berarti anuitas yang terjadi di sini merupakan anuitas akhir dengan konversi bulanan. Baik, nah ini di sini saya sudah mencoba menghitung menggunakan Excel. Nah, kalau di Excel itu seperti ini tampilannya. Ada periode ke 0 sampai dengan N, kemudian ada anuitas, ada bunga, pembayaran pokok, sisa hutang. Nah, di program MATLAB nanti kita akan membuat tabel kurang lebih seperti ini. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama, jika kita membuka MATLAB, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat script baru. Klik new script. Nah, baik, untuk yang proses pertama itu ada pemberian judul programnya. Judul, nama program. Nah, di sini untuk memunculkan judul programnya, kita menggunakan fungsi display, yaitu display titik koma, kemudian saya memberi namanya itu program menghitung anuitas akhir. Program menghitung anuitas akhir. Nah, di koma atas kemudian dikurung titik 2. Nah, setelah itu kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses input. Nah, di sini saya memberinya dengan tanda persen itu supaya nanti pas di running tidak muncul, sehingga yang muncul tuh hanya yang ini saja. Nah, di soal itu kan yang diketahui itu ada 3. Yang pertama itu misalnya pinjaman, yang kedua ada bunga, kemudian yang ketiga ada periode. Nah, sehingga nanti dalam program MATLAB kita akan menginputkan 3 komponen, yaitu ada misalnya pinjaman, kemudian ada suku bunga atau I, dan kemudian periodenya. Baik, yang pertama yaitu kita simbolkan besarnya pinjaman awal itu dengan A, yaitu A sama dengan input masukkan besarnya pinjaman awal. Kemudian di titik koma. Nah, input yang kedua yaitu ada input suku bunga, yaitu I sama suku bunga di sini misalkan dengan simbol I sama dengan input masukkan suku bunga. Nah, kemudian ditutup tanda koma. Oh, ini komanya ternyata salah, teman-teman. Pakainya koma yang ini. Nah, ini baru benar. Kemudian input yang ketiga yaitu
ada input periodenya disimbolkan dengan N. N sama dengan input, masukkan periodenya. Nah, kemudian setelah di langkah-langkah input ini, kita menuju langkah yang ketiga, yaitu proses membuat tabel dari anuitasnya. Sebelumnya kita kasih judul dulu. Untuk tabelnya itu dikasih judul tabel anuitas akhir. Kita pakai fungsi display untuk menampilkan judulnya, tabel anuitas akhir. Nah, kemudian di dalam tabel ini kan ada BN, ada AN, ada HN, dan ada R. Nah, R di sini itu besarnya tetap, sehingga pakai satu rumus yang sama. Sedangkan untuk BN, AN, HN, masing-masing periode itu kan jumlahnya berbeda, jadi kita menggunakan matriks gitu. Jadi yang pertama itu ada unsurnya BN. BN itu merupakan bunga saya simbolkan dengan BN. Nah, ini berupa matriks karena nanti per periodenya itu bakal berubah. BN sama dengan kasih keterangan bunga. Ini yang hijau ini nanti tidak akan muncul saat kita running, tapi yang muncul itu yang ini aja. Kemudian yang kedua itu ada AN atau pembayaran pokok. Ini juga berupa matriks. Dikasih tanda AN ini merupakan pembayaran pokoknya. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga itu ada HN atau sisa hutang. Titik koma, terus keterangannya dia itu merupakan sisa hutang. Nah, kemudian unsur yang keempat itu ada R. R itu merupakan anuitas. Anuitasnya itu kita menggunakan rumus yang ini, rumus dari anuitas akhir itu yaitu R sama dengan A dikalikan dengan I dibagi dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkatnya min N. Nah, kita mengikuti rumus yang sini, dituliskan ke program MATLAB-nya, yaitu R sama dengan dikasih kurung A besarnya pinjaman dikalikan dengan besarnya suku bunga, kemudian dibagi dengan sesuai rumus yaitu 1 dikurangi 1 ditambah dengan I suku bunga, kemudian yang ini tuh kan diangkatkan dengan min N. Nah, kemudian yang ini min N nya dikasih kurung supaya terdefinisi. Ini setelah dikasih titik koma. Kemudian kita kan mau membuat tabel seperti yang di Excel ini. Nah, unsurnya itu ada periode, ada anuitas, ada bunga, ada pembayaran pokok, dan sisa hutang. Nah, kemudian kita harus memunculkan ini elemen-elemen ini. Kalau di MATLAB kita menggunakan fungsi display. Jadi nanti dikasih spasi antara periode, anuitas, bunga, pembayaran pokok, dan sisa hutang supaya dia itu per kolomnya ada jeda, ada spasinya. Yaitu kita masih menggunakan fungsi display yaitu yang pertama itu pakainya periode dalam kurung N, kemudian di spasi supaya ada jedanya antara masing-masing kolom tidak berhimpitan. Periode kolom kedua itu ada anuitas itu R simbolnya, kemudian di spasi lagi kolom ketiga yaitu bunga atau BN. Nah, untuk yang kolom keempat itu merupakan pembayaran pokok. Simbolnya AN. Kemudian untuk yang kolom ke-5 itu merupakan kolom sisa hutang.
dengan simbolnya adalah HN. Setelah sudah, jangan lupa dikasih tanda titik koma atas dan tutup kurung dan titik koma. Nah, ini merupakan yang sini sudah muncul berarti ya, udah muncul di MATLAB. Kemudian, nah dari tabel sini itu kan terjadi perulangan antara periode ke-1 sampai dengan periode ke-N. Nah, ada juga kasus tertentu ketika N-nya 0, itu nanti sisa hutangnya itu akan sama dengan besarnya pinjaman awal, yaitu A-nya ini sama dengan HN, itu untuk khusus periode ke-0. Jadi, kita buat yang untuk periode dari 1 sampai N dulu. Jadi nanti misal N-nya 60, dia akan muncul dari periode 1 sampai dengan 60. Misal pun N-nya 30, nanti di tabelnya akan muncul dari periode ke-1 sampai dengan 30, seperti itu. Nah, karena dia perulangan, kita pakai fungsi for. For untuk periode P sama dengan 1 hingga N, titik koma. Nah, di sini di tabelnya Excel ini kan ada rumus-rumus untuk BN, AN, sama HN. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi untuk menghitung nilai-nilai yang ada di sini, kita menggunakan rumus yang ada di sini ya. Jadi untuk P sama untuk periode 1 hingga N itu BN-nya sama dengan bunganya itu sama dengan besarnya pinjaman dikalikan dengan I atau dikalikan dengan suku bunga. Kemudian untuk mencari pembayaran pokoknya itu menggunakan rumus anuitas dikurangi dengan BN. Anuitas dikurangi dengan besarnya bunga. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu untuk sisa hutang, kita mencari dengan rumus besarnya pinjaman dikurangi dengan AN. Besarnya pinjaman dikurangi dengan AN. Jadi semisal nih hutang awalnya itu kan 100 juta. Nah, periode pertama dia baru membayar 10 juta, maka sisa hutangnya kan 1 juta dikurangi dengan 10 juta di sini, sehingga sisa hutangnya adalah 90 juta, seperti itu. Kemudian nah, di sini ada kasus-kasus tertentu, yaitu jika HN kurang dari sama dengan 1, maka HN-nya itu sama dengan 0. Nah, kita akhiri syarat yang ini, syarat jika ini. Kemudian setelah sudah dimasukkan proses-prosesnya, kita akan memunculkan tampilan angkanya, yaitu yang seperti ini. Kalau di periode nanti itu kan berupa angka biasa nanti, tapi kalau di kolom ke-2 sampai ke-4 yang di anuitas sampai dengan di sisa hutang itu kan dia berupa rupiah, jadi kita harus munculkan dia dalam bentuk rupiah. Seperti itu kita atur tampilannya. Display. Nah, untuk menampilkan angka kita menggunakan formatnya itu num2str. num2str. Nah, ini pakainya P karena sesuai dari kolom pertama itu merupakan periode. Oh, ini itu harusnya P, teman-teman. Jadi pakainya P. Jangan lupa ditutup kurung. Kemudian koma. Nah, ini baru kolom pertama. Kemudian yang untuk kolom kedua, sebentar, ini kita lupa dikasih titik koma semua biar nanti tidak muncul. Nah, setelah sudah, ini baru yang kolom pertama itu formatnya seperti ini. Kemudian untuk yang kolom kedua kita pakainya rupiah, sehingga dituliskan RP titik koma atas, formatnya itu num2str. Nah, karena kolom kedua ini merupakan R, jadi kita pakainya R di sini. Nah, untuk yang kolom kedua itu RP
skoma atas 62 STR R karena dia merupakan anuitas. Nah, untuk yang kolom ke-3, 4, 5 itu kan tampilannya juga berupa rupiah, tetapi dia tuh variabelnya berbeda. Kalau yang ini R, yang ini BN. Jadi ini bisa langsung di copy paste, kemudian tinggal mengganti variabelnya aja. Untuk yang kolom ke-3 ini BN, berarti kita ganti dengan BN. Oh, sorry, benar. Nah, kemudian untuk yang kolom ke-4 dia itu AN, berarti kita ganti dengan AN. Setelah itu ini baru 4 kolom. Untuk yang kolom ke-5 pakainya itu HN. Nah, setelah itu jangan lupa dikasih koma atas dan tutup kurung. Nah, setelah itu tadi kan ada kasus dimana ketika periodenya 0 itu besarnya pinjaman itu sama dengan sisa hutang, sehingga ini di sini A-nya itu akan HN itu yang ketika dia tuh periodenya itu 0. Nah, setelah sudah kita akan akhiri perulangan di sini. Oh, di sini belum, karena di sini kan berupa matriks ya, karena dia tuh unsur-unsurnya tuh berbeda tiap periode. Jadi ini harus dikasih juga matriksnya. Kolom kurung siku. Nah, setelah ini kan sudah tidak ada yang error. Mari kita coba running. Sebelum di running kita harus menyimpan filenya terlebih dahulu. Kita kasih nama program anuitas akhir. Oh ya, kalau menyimpan di sini tuh tidak boleh dikasih spasi. Kalau misal mau dikasih spasi itu pakainya ini underscore. Nah, kita save dulu. Ini ketika program dijalankan akan seperti ini. Nah, kita balik lagi lihat di soalnya. Di soal itu misalnya pinjaman awal kan 200 juta. Nah, ini nanti 200 juta dimasukkan ke sini, misalnya pinjaman awal. Nah, untuk suku bunganya, karena dari soal itu kan yang diketahui 6% setahun. Nah, karena kita tuh mau nyarinya anuitas bulanan, maka kita harus mengubah suku bunga yang ini dalam bentuk bulanan, sehingga 6% itu harus dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 0,5%. Nah, 0,5% itu kalau didesimalkan kan 0,005. Nah, nanti 0,005 itu dimasukkan ke program MATLAB-nya. Begitu pula untuk yang periodenya. Ini kan di sini diketahui 5 tahun. Karena kita mau mengkonversi bulanan, sehingga kita perlu mengubah 5 tahun ini dalam bentuk bulanan, sehingga 5 dikali 12 itu ada 60, sehingga nanti periode yang dimasukkan adalah 60. Seperti itu. Jadi ini yang dimasukkan 0,05. Kemudian periodenya 60 ya, karena ini konversi bulanan. Oh, sorry, ada yang error. Bentar, kita coba cek dulu di line 21. Ini sudah P, ini R, ini BN, ini AN.
62 kemudian oh ini harusnya ini tuh koma bawah ya. Nah ini udah, kita coba running ulang. Besarnya pinjaman awal itu 200 juta. Kemudian suku bunganya adalah 0,05. N-nya ada 60. Nah, di sini udah muncul ini berupa tampil-tampilnya. Jadi ini yang kita mainkan program menghitung anuitas akhir. Nah, ini tampil anuitas akhirnya seperti ini. Nah, harusnya hasil ini akan sama dengan hasil yang udah kita hitung menggunakan Excel. Nah, mari kita coba cocokkan. Anuitasnya R-nya itu 3.866.560,3059. Kalau di Excel pakainya 31 karena dia ini pembulatan, pakai 2 angka di belakang koma. Kalau di sini 4 angka di belakang koma, jadi lebih rinci. Nah, kemudian bunganya itu 1 juta untuk periode 1, ini sama. Kemudian pembayaran pokoknya 2.866.560,3059, ini lebih rinci, yang ini dibulatin. Kemudian sisa hutangnya itu 197.133.439,69. Nah, ini sama ya. Kemudian kita cek yang di periode ke-60. Di periode 60 itu anuitasnya ini sama ya, masing-masing periode itu anuitasnya bakal sama. Kemudian bunganya di periode akhir itu ini 3866. Yang ini pembayaran pokoknya itu 19.236. Pembayaran pokoknya 3.847. Nah, ini untuk sisa hutangnya di periode ke-60 itu 0, sama dengan perhitungan yang di Excel. Pembayaran pokoknya sama, terus bunganya juga sama. Yang di sini itu bunganya 19.236,62. Baik, berarti ini hasil perhitungannya sudah benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been feeling so